Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi membuka ruang tersebut untuk berimprovisasi di dalam bidang syariat selama tidak merusak pokok-pokok syariat dan terdapat dalil umum yang mengarahkan untuk melakukan hal demikian. Apa kata Rasulullah? Innallaha faradal faraidha fala tudayyi'uha. Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa perkara, jangan kalian sia-siakan kewajiban tersebut. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Ta'ala telah mengharamkan beberapa perkara, jangan kalian langgar kehormatan perkara haram tersebut. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Ta'ala buatkan batasan-batasan, jangan kalian langkahi batasan tersebut. Wa sakata an asya'a. Dan ada banyak sekali perkara yang lain tidak dibahasakan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis. Pertanyaannya, apakah tidak tersebut banyak perkara tersebut hukum-hukumnya karena Allah lupa? Rahmatan bikum ghaira nisyanin. Allah diamkan banyak perkara itu karena Allah sayang kepada kalian, bukan karena Allah lupa. Perkara ini dinamakanlah oleh para ulama fikih dengan sebutan maskut anhu, perkara yang didiamkan oleh syariat dan sahibus syariat. Untuk perkara seperti ini, apa arahan dari Allah dan Rasulnya? Fala tabahatsu anha. Maka untuk perkara yang didiamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah ini, jangan kalian mencari-cari perkaranya. Selama itu ada unsur maslahat, jalankan. Selama di situ tidak ada mafasid, silahkan. Tapi apabila sudah melanggar pokok-pokok syariat, maka tahanlah. Ada hal-hal ekspresi seperti ini yang kemudian kita kembangkan di dalam nilai-nilai budaya. Kita ambil contoh dekat. Ketika dulu Rasulullah hidup di zaman beliau, yakinlah bahwa pakaian yang dikenakan oleh Nabi itu warisan dari pakaian jahiliyah. Lalu apakah Nabi datang memberikan identitas tertentu tentang pakaian yang islami? Pakaian islami itu harus pakai songkok, atau pakai peci, atau pakai sorban, atau pakai gamis, atau pakai baju koko, dan lain sebagainya. Tidak. Nabi tetap melanjutkan tradisi. Kenapa? Ada ruang tradisi itu yang diterima di dalam syariat. Maka di dalam hadis Nabi menyatakan, al-imamatu tijanul Arab. Sorban itu adalah mahkotanya orang Arab. Ya, yang sorban dililit di atas kepala itu mahkotanya orang Arab, kata Nabi. Bayangkan Nabi diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, tapi untuk bidang pakaian ini beliau berbicara dalam kapasitas sebagai orang Arab. Ini sorban yang dililit di atas kepala adalah mahkotanya orang Arab. Beliau tidak menyebutkan itu mahkotanya umat Islam. Maka kalau orang Arab yang pakai itu langsung nempel pada tempatnya. Sama seperti cocoknya pakaian itu ketika Ahok yang pakai baju koko, ciruh aja. Saat kita pakai baju koko langsung mirip Ahok. Maka kekurangan. Makanya saya sejak saat itu sudah jarang sekali pakai baju koko, kecuali baju koko yang hadiah dari kawan-kawan. Karena barang pri, ya, ada menyuka pri aja ada gambi mengat. Teorinya sebenarnya demikian, tapi ternyata vaksin yang pri hanya mengat. Makanya saya sampaikan ke kawan-kawan di kepolisian, ini anomali Pak. Biasanya orang Aceh itu punya prinsip, ada henan pri ada gambi mengat. Apa itu Pak Ustaz? Ya? Itu di lantas Pak. Apa saya katakan? Apa tahu gambi? Gambir, ya? Bahasa apa? Bahasa Indonesia gambir. Gambir. Gambir itu rasanya getir, rehang. Tetapi bagi orang Aceh, kalau memang sudah gratis, bahkan yang rehang ini pun terasa enak. Nah, apalagi yang manis-manis gitu. Tapi ini terjadi anomali, vaksin itu harganya mahal, cara suntiknya mahal, dan lain sebagainya. Tapi dibagikan gratis, diiming-imingi hadiah naik umrah, ternyata tetap saja orang Aceh nggak mau. Ini anomali, itu ada kegagalan pemerintah di dalam mensosialisasikan. Maka ada ruang-ruang tersebut yang dibuka di dalam syariat. Ketika sampai ke negeri kita, Islam datang ke Nusantara tidak untuk membongkar dari tradisi dan budaya yang ada. Islam hanya datang untuk memperbaiki budaya-budaya yang tidak baik. Bukan hanya yang buruk itu diperbaiki, bahkan yang sudah baik diperbaiki oleh Islam. Kenapa? Karena prinsip akhlak terpuji di dalam Islam itu tidak tatrif dan tidak pula itraf, tidak melampaui batas dan tidak pula terlalu kurang. Maka dalam bahasa hadis, Nabi tidak katakan saya datang untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Tapi beliau katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya datang dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang berlebih-lebihan dikurangi, yang kurang ditambahkan.
Akhlak mulia yang terekam pada bangsa Arab di kala itu adalah sikap mereka di dalam memuliakan tamu. Dalam tradisi orang Arab, siapapun yang bertamu selama dia tidak keluar dari rumah itu tetap dimuliakan sebagai tamu, layanan kamar. Dan dalam pandangan Islam, itu tidak baik, menyusahkan tuan rumah. Maka datanglah Rasulullah membatasi, walaupun wajib memuliakan tamu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu, tapi dibuat batasan. Memuliakan tamu 3 hari. Haqqud dhiyafati salasatu ayyamin. Hak bertamu 3 hari. Fama fawqas salasati sadaqah. Yang lebih dari 3 hari itu menjadi sedekah. Jadi artinya, tuan rumah apabila terlalu direpotkan oleh tamunya, hanya patut menderita selama 3 hari. Lebih dari 3 hari, tamu tidak layak dipertahankan. Kalau tamu ini lupa minta izin, tolong tunjukkan pintu keluar. No debate. Kenapa? Karena kewajibannya selesai. Tapi bila ternyata tamu itu bisa beradaptasi dengan tuan rumah, mereka merasa nyaman, silahkan lanjutkan, dan yang selanjutnya itu dinamakan dengan sedekah. Maka ajaran Islam ini memberikan solusi atas kondisi hidup kita sekarang.